Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bisa menjalankan kegiatan aktivitas di bulan Ramadan yang sudah memasuki minggu terakhir. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita senantiasa merindukan dan menantikan syafaat utma dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh dalam bab At-Ta'rifu bil Hukmi wa Aqsamu al-Asliyah. Definisi tentang hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Menurut usul fikih. Kalau kita memahami hukum dalam konteks fikih, ya, hukum itu produk jadinya. Ya. Hukum sesuatu itu ya apakah wajib, sholat wajib misalnya, ataukah zina haram, yaitu hukum haram dan sebagainya. Wajib itu adalah hukum jadi dari fikih itu. Tapi apa coba menurut pakar usul fikih mendefinisikan tentang hukum syar'i itu apa? Wal hukmu indal usuliyyin huwa, hukum menurut pakar usul fikih adalah kitabullah. Jadi hukum menurut usul fikih ini, karena sekali lagi usul fikih ini menjadi alat untuk bisa memproses suatu perkara biar menjadi hukum yang kita kenal secara fikih itu menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram. Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iktida'i awit takhyiri awil wad'i adalah khitab Allah Ta'ala yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf atau perbuatan mukallaf dengan cara menuntut, memilih atau menetapkan. Tidak takhyir dan wad'i. Sedangkan khitabullah itu apa? Wal maksudu bi khitabillahi ta'ala. Apa itu? Kalamu mubasyarah wa huwa Al-Qur'an. Jadi khitabullah di sini dimaksud adalah firman-Nya Allah SWT secara langsung, yaitu Al-Qur'an. Au bil wasithah, atau dengan perantara. Au bil wasithah, atau dengan perantara. Yang kita kenal ada as-sunnah atau hadis ya. Kalau mau dipanjangkan sebetulnya ada lagi ijma'. Ijma' itu melalui perantara ya, ijma' para sahabat. Wasairul adillati asyariyah allati nassaha syari' bi ma'rifatul hukmi, atau beberapa dalil syar'i yang lain yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala asyari' bi ma'rifatul hukmi. Jadi khitabullah taala ini secara umum ada dua, ada yang langsung dari Allah yaitu berupa firman-Nya, ataukah dengan perantara. Kalau perantara yang kita kenal biasanya yang melalui
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ijma termasuk yang bil wasithah tadi itu? Karena al ijma'u la budda min dalilin minal kitab wa sunnah. Pada posisi seperti ini ya, karena ijma harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka fakana raji'an ila kalamillahi bihadzal itibar. Jadi dalam posisi seperti ini dia juga kembali atau merujuk kepada kalam Allah atau firman Allah. Maka ini juga dianggap sebagai khitabullah ya, dengan cara wasithah tadi itu. Nah, dengan cara wasithah tadi. Sedangkan al-maqsudu bil iqtidha, apa yang dimaksud dengan iqtidha tadi itu? Ada 3 cara tadi. Yang pertama iqtidha, yang kedua takhir, yang ketiga adalah al-wadh. Al-iqtidha at-talab, meminta. Bagaimana meminta? Sawa kana talabun fi'lin antarku. Entah itu memintanya dengan cara meminta mengerjakan sesuatu atau meminta meninggalkan sesuatu. Wa sawa kana hadza talab bi naw'ihi, sama juga meminta ini dengan 2 hal tersebut ya. Apakah meminta untuk mengerjakan atau meminta untuk meninggalkan, ala sabil izam, dengan cara pasti. Kalau meminta dengan cara pasti untuk mengerjakan berarti apa? Wajib. Ya, kita kenal dengan wajib ya, aqim sholah, yang meminta secara pasti sholat, waktu zakah. Kalau yang meminta secara pasti untuk kita meninggalkan ya wala taqrabuz zina. Terus apalagi ya, yang sudah ada hurrimat alaikum ummahatukum, misalnya diharamkan ibu-ibu kita untuk dinikahi, meminta secara pasti, minta secara pasti. Meminta apa? Meninggalkan secara pasti. Amkana ala sabili tarjih, ataukah meminta mengerjakan sesuatu, ataukah perintah meninggalkan sesuatu dengan cara tidak pasti. Dari sini saja sudah muncul 4 hukum ya. Yang kedua, yang 2 pertama ini meminta meninggalkan atau mengerjakan secara pasti, muncul wajib, muncul haram. Yang 2 berikutnya ini meminta meninggalkan atau mengerjakan tapi tidak secara pasti, muncul sunnah, muncul makruh. Wal muradu bit takhir. Nah sekarang yang satunya lagi takhir atau memilih. Apa itu? At-taswiyatu baina fi'li syai'i wa tarki. Menyamakan antara memilih sesuatu, mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Ini memilih. Maka muncul hukum mubah di situ. Biduni tarjih ahadihima 'alal akhar, tanpa ada pengrojihan atau pengunggulan salah satu dari 2 perkara tadi itu. Wa ibahati kulli minhuma lil mukallaf, dan kedua-duanya sama, boleh. Orang membolehkan itu kan tidak boleh mengunggulkan salah satunya. Ini cara berpikir seperti itu juga menarik menurut saya untuk bisa membuat kita semakin lebih bijaksana, lebih moderat. Kadang kita ini menyuruh orang lain untuk memilih, tapi ketika pilihan orang lain itu tidak sesuai dengan pilihan kita kecewa. Padahal memilih itu ya memilih atas pilihan. Kita menyamakan pilihan itu sama. Simpel saja, misalnya saya nih ngajak Ustadz Qasim sama Ustadz Slamet ya, saya ajak ke tempat mie ayam. Biasanya mie ayam di sana ada mie ayam dan bakso. Saya bilang ke beliau berdua, Ustadz Qasim, Ustadz Slamet, silakan mau milih mie ayam atau bakso. Kebetulan dua-duanya beliau mengatakan kami memilih mie ayam. Kemudian saya kecewa, karena dalam diri saya menginginkan mereka milih bakso. Entah mie ayamnya lebih mahal, atau baksonya lebih menurut saya lebih enak, atau lebih cocok, ataukah saya pengen bakso tapi biar ada temennya yang lain. Ini nggak bisa. Kalau memang saya meminta mereka untuk pesen bakso, sampaikan saja. Ustadz Slamet, Ustadz Qasim, ini lagi hujan nih, kayaknya lebih enak makan bakso misalnya. Nah, itu saya tidak memberikan pilihan kepada mereka, tapi saya meminta Ustadz Qasim dan Ustadz Slamet untuk bisa
pesan bakso, walaupun toh tidak secara pasti tidak mengharuskan saya. Atau saya karena uangnya terbatas, saya tahu baksonya lebih mahal, Ustaz Selamat, Ustaz Qasim, kayaknya ini lebih enak makan mie ayam. Saya meminta, walaupun mintanya secara tidak pasti. Nah, itu hal-hal kecil saja yang bisa saya contohkan. Banyak hal yang terkadang saya pribadi pun kadang memberikan pilihan, tapi bisa tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya agak kecewa. Ini kita latihan bareng-bareng. Ketika memberikan pilihan pada orang lain, ya sudah. Ketika orang lain itu memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan pilihan kita sebetulnya, ya sudah, namanya pilihan kok. Pilihan itu atas wiyah bena fi'li syai'a tadi. Jadi menyamakan dua itu sama posisinya, memilih A atau B, ya, mie ayam atau roti atau jus jambu atau jus alpukat, ya. Dan yang lainnya banyak ya. Ini memilih ya. Maka perkara mubah itu ya mubah. Ketika tidak melakukannya kita jangan kemudian itu kemudian jangan menjelek-jelekan dan seterusnya. Karena memang mubah ya, mubah. Wal muradu bil wad'i. Sekarang apa itu dengan al wad'? Ja'alu syai'in sababan li akhar, menjadikan sesuatu menjadi sebab yang lain. Au syartun lahu, atau menjadi syarat bagi yang lain. Au mani'an minhu, atau menjadi penghalang bagi yang lain. Ya. Kita coba ambil beberapa contoh. Misalnya pertama, qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hukmun syar'in li'annahu khitabu minallahi ta'ala ta'allaqa bi fi'li min af'alil mukallafin. Jadi ini adalah khitab Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Apa itu? Al-ifa bil uqud ala jadid talab lahu. Ya. Untuk bisa memenuhi akad-akad. Ada sebuah permintaan, ya. Walaupun sekali lagi semuanya nanti akan semakin ke dalam pembahasan tentang hukum syar'i ini akan temukan misalnya ada beberapa fi'il amr kaidahnya nanti tidak bermakna wajib lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, yang mubah tadi itu wa idza halaltum fastadu. Jadi ibahatul istiyad ba'da tahallul minal ihram, kebolehan berburu setelah tahallul. Ini kan kalau di haji itu kan berburu kan tidak boleh. Udah setelah tahallul diperbolehkan. Dan bentuknya fastadu ya, bil amr. Padahal kalau kita ada perintah itu, pahamnya kita adalah semuanya wajib dikerjakan. Di usul fikih ada kaidah ya. Al-amru ba'da an-nahyi yufidu al-ibahah. Perintah itu setelah sebelumnya ada larangan, maka kaidahnya adalah mengandung hukum mubah. Seperti ziarah kubur itu kan dulu Rasulullah melarang, sudah memerintahkannya. Maka perintah ziarah kubur itu adalah mubah. Nah, contoh yang haram tadi wala taqrabuz zina sudah kami sampaikan ya. Ada talabu fi'lil mukallaf, ya ada apa? Ala sabili al-ilzam. Apa? Al-kaf an fi'li zina. Atau tarku fi'li zina. Meninggalkan perbuatan zina. Ala sabili ilzam. Pasti. Ya. Gak bisa. Zina ini di daerah tertentu bermanfaat, gak bisa. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, pasti. Tidak mau ada alasan macam-macam. Kadang kita akan mencoba untuk menghilang dari alasan-alasannya. Diharamkan khamar misalnya, daerah tertentu kedinginan, kalau dia minum khamar mati. Ya. Kita bilang, daerah kedinginan tertentu kalau dia zina mati. Ini kan membuat menghilah, mencari-cari alasan untuk bagaimana. Tidak boleh. Wala taqrabuz zina itu jelas, pasti larangannya apa itu? Jangan mendekati zina. Kemudian yang wad'i tadi itu misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada khitab minasyari' di situ, ya, ada firman Allah ini Al-Qur'an, biwujubil hajj 'alal mukallafina, wajiban haji bagi mukallaf. Kalau dipanjangkan lagi bagi yang mampu man istata'a ilaihi sabila, ya, lahir batin. Ya. Jadi ada sebuah kewajiban haji bagi mukallaf. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma.
Ada khitabullah di situ. Apa? Menjadikan syariqah atau pencurian menjadi sababan liwujubi qat'iyat. Liwujubi qat'iyat disyarik. Jadi menjadikan sebab wajibnya memotong tangan pencuri. Kalau tidak mencuri ya tidak dipotong tangan. Kalau di kita tidak tepat potong tangan tapi dihukum. Maka kalau tidak mencuri tidak dihukum. Atau masuknya sholat yang menjadi sebab wajibnya sholat. Dan masih banyak contohnya. Jadi ketika muncul istilah iqtida dan tahyir ini menciptakan hukum 5 ya. Secara jumhur mayoritas ulama usul fikih mengatakan 5 ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kalau yang buat ini ada syarat, ada sabab, ada mani, ada sah, ada batlan. Kemudian ada kalimat al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitab Allah ini terkait dengan perbuatan mukallaf. Maka ada khitab Allah atau firman Allah di situ yang tidak kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Maka ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hukum syar'i. Misalnya khitab Allah yang bercerita atau terkait dengan zatnya Allah, dengan sifatnya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kan berbicara tentang zat dan sifat Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Tidak ada hukum syar'i di situ ya. Jadi hukum syar'i ini harus terkait dengan perbuatan mukallaf. Ukurannya adalah mukallaf taklif. Banannya itu ada di hukumnya itu ada di bebanan, taklifnya itu ya, itu kalau mukallaf. Maka yang tidak taklif tidak kena beban yang baru mukallaf. Demikian anak semuanya, singkat saja pembahasan tentang definisi dan beberapa penjelasan singkat tentang definisi usul fikih menurut definisi hukum menurut pakar usul fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.